Di dunia IT, kita sering menggunakan perintah ping. Tapi sebenarnya, apa arti ping dan bagaimana cara kerja ping di jaringan komputer? Di video ini, kita akan membahas semuanya dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. Kita akan belajar salah satu perintah paling dasar dan paling penting di dunia jaringan komputer, yaitu ping. Kita akan membahas kenapa disebut ping dan sejarah singkatnya, lalu bagaimana cara kerja ping hingga cara membaca hasil ping. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai. Ping adalah sebuah perintah untuk mengecek apakah suatu perangkat di jaringan masih terhubung atau tidak. Contohnya, ketika kita ingin cek apakah komputer terhubung ke router, apakah komputer terhubung ke internet, atau apakah komputer terhubung ke server tertentu, jika perangkat tujuan memberi balasan berarti koneksi berhasil. Nah, ini bagian yang menarik. Nama ping ternyata berasal dari suara sonar kapal selam. Pada kapal selam, suara sonar bekerja dengan cara mengirimkan gelombang suara lalu menunggu pantulan kembali. Suara pantulan itu berbunyi ping. Konsepnya mirip seperti jaringan komputer. Komputer mengirimkan paket data ke tujuan lalu menunggu balasan kembali. Berikut ini gambaran secara sederhana. Bayangkan kalian sedang memanggil teman kalian. Jika teman kalian menjawab, berarti komunikasi berhasil. Nah, ping bekerja hampir sama. Komputer mengirim pesan bernama echo request, lalu perangkat tujuan membalas dengan echo reply. Jika ada balasan, berarti koneksi jaringan berjalan. Perintah ping pertama kali dibuat tahun 1983 oleh seorang programmer bernama Mike Moose. Tujuannya sederhana, yaitu membantu administrator jaringan mengetahui apakah suatu perangkat masih aktif atau tidak. Dan sampai sekarang, ping masih menjadi tools paling dasar untuk troubleshooting jaringan. Sekarang kita akan coba langsung. Untuk dapat menjalankan perintah ping, kalian bisa membuka command prompt. Pada tampilan command prompt di sini kita akan coba ping ke Google. Ketik ping spasi alamat atau IP tujuan. Di sini saya ping ke 8.8.8.8. Ini adalah alamat server Google Public DNS. Kemudian tekan enter. Selamat, hasilnya replay yang artinya kita mendapat balasan dari server Google DNS. Dari hasil ping kita ke Google ini, maka saya akan coba jelaskan detail informasinya. Pada baris pertama ada reply from 8.8.8.8 yang artinya kita sudah mendapatkan balasan dari server Google Public DNS. Kemudian bytes, artinya ini adalah ukuran paket data yang dikirim. Lalu time, ini adalah waktu respon jaringan. Semakin kecil angkanya, semakin cepat koneksinya. Jika waktu respon jaringan 1-20 milisecond, bisa dikatakan koneksi sangat bagus. Jika waktu respon jaringan 20-50 milisecond, bisa dikatakan koneksi normal. Jika waktu respon jaringan di atas 100 milisecond, maka jaringan mulai terasa lambat. Selanjutnya, TTL atau time to live. TTL adalah batas umur paket data sebelum dibuang oleh jaringan. Tujuannya supaya paket data tidak berputar-putar terus-menerus di internet jika terjadi masalah routing. Coba kalian bayangkan, paket data itu seperti seorang kurir. Kurir tersebut harus membawa surat dari komputer A ke komputer B. Di perjalanan, kurir harus melewati banyak gerbang atau persimpangan jaringan yang disebut router. Nah, setiap kali melewati satu router, TTL akan berkurang satu. TTL dibuat untuk mencegah paket data tersesat dan berputar tanpa akhir di jaringan. Bayangkan kalau ada kesalahan jalur internet, paket bisa berputar terus-menerus seperti orang nyasar. TTL bertugas sebagai batas perjalanan paket. Kemudian di bagian bawah kita akan menemukan summary dari hasil ping. Di sini terdapat berapa jumlah paket yang dikirim, berapa jumlah paket yang diterima, dan berapa jumlah paket yang hilang. Selanjutnya, ada waktu respon jaringan tercepat, respon waktu jaringan terlambat, dan rata-rata seluruh waktu respon. Kemudian kita akan coba jika koneksi gagal, ping ke 8.8.8.0. Hasilnya adalah request timeout. Ini bisa terjadi karena jaringan putus, perangkat tujuan mati, firewall memblokir, atau internet sedang bermasalah. Selain replay dan request timeout, ada beberapa output yang juga diinformasikan dari perintah ping seperti destination host unreachable, ping request could not find host, general failure. Jadi, sekarang kita tahu bahwa ping digunakan untuk mengecek koneksi jaringan. Nama ping berasal dari sonar kapal selam, dan ping bekerja dengan cara mengirim lalu menerima balasan data. Walaupun terlihat sederhana, ping adalah salah satu tools paling penting di dunia networking. Demikian penjelasan mengenai perintah ping dan sejarah singkatnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.